Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mugiono. Hari ini kita akan membahas mengenai menyetujui pemrosesan transaksi penjualan dan atau pembelian uang kertas asing. Sebelum membahas mengenai materi ini, kita perkenalkan, nama saya Mugiono. Saya lahir di Kudus. Saya sudah bekerja di BCA sekitar 25 tahun yang lalu, dari 25 tahun yang lalu. Kalau lokasi kerja sekarang di Grand Indonesia, kebetulan di kantor pusatnya. Kemudian sebelum memulai aktivitas, tentu kita harus melihat situasi dan kondisi di lapangan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Maka ada informasi yang perlu saya sampaikan, bahwa untuk pintu emergency ada di sebelah kanan dari pintu keluar ruangan ini. Kemudian titik kumpulnya itu ada di depan dari gedung ini, di sebelah kanan juga. Kemudian kita waktu untuk pelatihan ini jam 8 sampai dengan jam 4 sore. Jadi mohon dapat diikuti dengan baik pelatihan ini. Bagi Bapak Ibu yang membawa alat komunikasi baik handphone maupun headset, mohon di silent dulu selama pelatihan ini. Dan jika memang ada hal-hal yang urgent dapat dilakukan dengan komunikasi di luar ruangan ini, agar tidak mengganggu proses dari belajar mengajar. Kemudian untuk menjaga kebersihan, sudah disediakan tempat sampah yang cukup di pojok sebelah kiri, di belakang. Nanti bisa digunakan kalau mungkin ada sampah-sampah kertas atau apa, bisa ditempatkan di sana. Kemudian untuk restroom, tentunya kita juga membutuhkan untuk restroom, mungkin bisa untuk ibu-ibu bisa di keluar ruangan ini di sebelah kiri. Untuk bapak-bapak dari ruangan ini adanya di sebelah kanan. Nah, itu informasi untuk lapangan di sini, kondisi tempat pelatihan kita. Jadi hari ini kita membahas mengenai menyetujui pemrosesan transaksi penjualan dan atau transaksi penjualan dan atau pembelian uang kertas asing. Ini sesuai dengan SKKNI tahun nomor 178 tahun 2022 dengan kode unitnya K66 SPP 05.006.2. Ini yang sudah diperbarui di tahun 2023 ya. Ini kode unitnya sudah diperbarui di tahun 2023. Tujuannya adalah untuk pelatihan ini kita dapat menjelaskan dan mampu mempraktekkan menyetujui pemrosesan transaksi penjualan dan atau pembelian uang kertas asing secara teliti, bertanggung jawab, dan penuh dengan empati. Nah, ini hari ini adalah kesehatan adalah modal utama dalam kehidupan. Nah, tentunya segala sesuatu untuk beraktivitas kita perlu kondisi badan yang fit. Maka dari itu Bapak Ibu perlu selalu menjaga kesehatan, apalagi sekarang ini memasuki musim hujan, tentunya harus menjaga stamina dengan baik. Gambaran umum dari unit kompetensi ini adalah yang pertama, konteks variabelnya adalah ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang
dilakukan dalam proses menyetujui atau menerapkan suatu proses transaksi penjualan atau pembelian uang kertas asing. Bapak Ibu, apakah ada yang tahu apa itu uang kertas asing? Uang kertas asing adalah uang kertas yang diterbitkan oleh suatu negara yang digunakan untuk pembayaran yang legal di suatu negara tersebut. Nah, untuk mulai pelatihan ini kita juga memerlukan peralatan dan perlengkapan. Peralatan yang diperlukan di sini tentunya ada mesin pengolahan data, mesin hitung, kemudian fasilitas internet. Apalagi sekarang kan untuk transaksi kita sudah menggunakan aplikasi, nah itu dibutuhkan penghubung melalui internet ini, kemudian sistem administrasi, layanan produk, dan layanan penyelenggaraan bank dan bukan bank. Kemudian tentunya ada papan informasi untuk kurs, ada mesin pemindai atau mesin, kemudian ada alat cetak, printer, ada alat tulis. Kemudian ini digunakan untuk menunjang kegiatan kita dalam bertransaksi. Perlengkapan sendiri kita tentu menggunakan kertas, amplop, dan tinta printer. Ini digunakan ini kalau ada transaksi falas kita butuh untuk kan perlu nasabah perlu amplop. Sikap kerja dalam bertransaksi tentunya kita harus teliti, bertanggung jawab, kemudian disiplin, berpikir analitis, dan kepemimpinan. Karena kita harus mengolah data, kemudian melakukan evaluasi atas data-data dari transaksi tersebut. Kemudian aspek kritis. Nah, yang pertama adalah ketelitian dalam pemeriksaan data dan dokumen pendukung transaksi. Ketelitian ini kita terkait dengan transaksi falas, tentunya kita perlu KYC ke nasabahnya, tujuan dari transaksinya, berapa besar transaksinya. Kemudian kalau melebihi threshold, kita perlu memintakan underlying-nya. Kemudian underlying-nya itu valid atau tidak. Nah, itu kita harus lihat dengan teliti. Kemudian ketepatan dalam melakukan analisis kewajaran transaksi penukaran uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kewajaran ini tentunya orang kan harusnya tidak selalu membawa uang cash dalam jumlah yang besar. Nah, transaksi apa sih ini? Nah, kita juga perlu melihat kewajaran. Maka untuk transaksi UK sendiri ada ketentuan dari Bank Indonesia bahwa di transaksi di atas 100.000 itu harus menggunakan underlying. Nah, di sini kita juga harus meneliti benar-benar underlying itu masih valid apa enggak, masih berlaku enggak, apa enggak. Gitu. Kemudian pengetahuan, keterampilan, dan sikap pekerjaan. Pengetahuan faktual tentang transaksi uang asing. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan faktual tentang teknik uang palsu. Tentunya dalam hal menerima uang kita juga harus tahu apakah ini terindikasi palsu atau tidak. Jangan sampai kita menerima uang yang terindikasi palsu. Karena falas kan nominal rupiahnya akan besar. Dalam satu lembar kita akan rupiah kita menjadi value-nya lebih besar ya. Kemudian yang ketiga adalah standar pelayanan dari uang.
Nah, terkait dengan pengetahuan faktor tentang uang kertas asing tadi sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa uang kertas asing adalah uang kertas dalam valuta asing yang diterbitkan oleh suatu negara di luar Indonesia dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah di negara tersebut. Misalnya kalau di US mata uang yen, itu di Jepang seperti itu. Jadi kita harus mengetahui masing-masing negara ini punya currency apa, sampai kita juga melakukan kesalahan dalam menerima mata uang ini. Kemudian uang kertas asing yang dapat diperjualbelikan adalah yang mempunyai catatan kurs resmi dari Bank Indonesia, misalnya tadi US dollar, ada pound sterling Inggris, kemudian